D membagi B ini kan berarti kita sudah dapat ini, gitu kan. Jadi yang ini kita misalkan dengan E, lalu kita urai, jadilah begini. Maka terbukti. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mau menggunakan yang tadi, eh, kita harus menjaga supaya konsisten penggunaan variabel A, B-nya, A dan B. Karena ketika kita beri variabel A1, B1, itu kan menandakan dia tidak sama dengan A dan B. Padahal tuntutannya adalah sama itu. Jadi kita coba untuk menjaga itu untuk bisa membuktikan supaya ini jadi benar. Ya, oke sampai sini bisa dipahami untuk ininya. Ya, kecil ya tulisannya. Perusahaan udah besar di sini, sampai kecil. Bisa dipahami nggak di sini? Ya, jadi sebenarnya kita berusaha menelusuri jejak itu dengan mengurai aja dulu dari kiri itu. Tapi kita misalkan dengan hal yang apa gitu. Kalau misalnya masih misteri, di sini kita kasih variabel lain, jangan langsung karena kalau kita teoremanya udah pakai D, kalau kita pakai D lagi, khawatir jadi bias gitu. Makanya kita pakai variabel E di sini untuk membantu. Apakah E akan jadi sama dengan D atau bagaimana nanti kita bisa bisa apa namanya gunakan. Kita balik, kita isi dengan hal yang dibutuhkan dari teorema ini. Gitu ya. Selamat mencoba. Saya tahu membuktikan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus dicoba. Karena bagaimanapun, sebagai calon guru matematika, Anda akan menjadi ilmuwan matematika juga. Kita lanjut ya, pada PBB lebih dari 2 bilangan. Kalau untuk PBB lebih dari 2 bilangan, sebetulnya konsepnya itu hampir serupa dengan PBB dari 2 bilangan, tetapi dia akan kita lakukan per 2 bilangan gitu. Jadi walaupun banyak, kita tetap akan memperlakukan atau mengerjakannya dengan per 2 bilangan. Jadi definisinya mengatakan bahwa A1, A2, AN adalah bilangan bulat, tidak semuanya 0, jadi nggak boleh 0. Nah, pembagi bersama terbesar dari bilangan ini kita akan notasikan dengan PBB A1, A2 sampai AN ya kalau kita punya bilangan bulat A1, A2 sampai AN. Jadi contoh kalau kita punya PBB 12, 18, 30 kita dapat 6. PBB 10, 15, 25 kita dapat 5. Tapi bagaimana cara cara melakukan proses ini? Maka kita akan memanfaatkan lemma 1. Di mana kalau kita punya bilangan A1, A2, AN ya dengan syarat ini ya PBB A1, A2, AN-1 sampai AN ini kita akan pecah satu persatu, yaitu kita bikin dulu PBB AN1N gitu ya, dan seterusnya. Jadi biasanya yang akan kita lakukan adalah mengurutkan. Kalau kita PBB-nya bilangannya kan macam-macam ya. Tentu kita lihat mana yang paling kecil dan paling besar. Biasanya kita mengurutkan dari yang kecil sampai menuju yang ke besar. Contoh di sini PBB 105, 140, 350. Apakah mau bikin 350 dulu,
140 dulu, 105 dulu, itu juga kan macam-macam kita menuliskan. Nah, biasanya kita akan bekerja dengan lebih baik adalah dengan mengurutkan, lalu kita kerjakan dulu yang dari belakang, yang lebih besar, seperti lemanya. Ya, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan dulu PBB 140 350 dan kita peroleh 70. Dari mana tentu Anda bisa memanfaatkan Euclidean tadi, algoritma Euclidean. 350 sama dengan 140, ini kita dapat 70. Jadi nanti untuk menentukan PBB-nya kita akan gunakan algoritma Euclidean. Selanjutnya, kalau udah dapat, maka berarti kita punya PBB 105 dengan PBB 140, 350 itu kan kita peroleh 70. Maka tinggal mengerjakan PBB 105, 70. Dan kita akan memperolehnya itu 35. Lagi-lagi dengan Euclidean. Sehingga ketika dirangkum, PBB 105, 140, 350 adalah PBB 105, PBB 140, 350, dan ini berarti adalah PBB 10570 dan ini adalah 35. Nah, dapat ya. Nah, untuk memeriksa bahwa ini udah benar belum ya sebagai PBB-nya, itu biasanya kita akan mengecek dengan memasangkan dua-dua gitu. Jadi kalau misalnya PBB 105 dengan 140 berapa? 35 nggak sih? Oh, ternyata betul dapat 35. 105 dengan 350 dapat juga 35, ya kan? Karena ini 105 berarti 35-nya kali 3, kalau 350 kali 10. Nah, lalu kalau PBB 140 350 kan 70 tadi. Tapi 35 membagi 70 berarti terpenuhi ya. Maka berarti PBB ini betul adalah 35. Jadi begitu cara kitanya kerjanya. Nah, lalu ada lagi kalau seandainya ini lebih kecil nih nilainya nih. 15, 21, 35. Berarti kan kita kalau ngurutkan berarti tadi ya cara kerjanya seperti ini ya. Jadi kita bikin dulu PBB 2135 kita dapat 7. Lalu PBB 15 7 adalah 1. Kalau kita periksa kembali sama kayak tadi PBB 15 21 berapa sih? Oh, 3. Kalau PBB 15 35 5. Kalau PBB 2135 7. 3, 5, 7. Kayaknya wah beda-beda semua ini. Dan ternyata kalau beda-beda semua ya sudah. Berarti kita bisa bilang bahwa semuanya pasti akan habis dengan 1. Sehingga PBB 15, 2135 adalah 1. Gitu. Ya. Oke. Lalu di sini ada lagi tentang KPK. Kalau KPK itu kan berarti eh, kita akan menotasikan dengan KPK A, B ya. Berarti ini menyatakan sebagai kelipatan atau persekutuan terkecil, ya kelipatan bersama terkecil, ya. Jadi kalau kita punya contoh kita punya 12 sama dengan 3 kali 4, ya. Dan tidak ada lagi kelipatan bulat positif yang kelipatan 3 dan 4. Maka berarti KPK dari 34 adalah 12, ya, maupun KPK 43. Tapi kalau KPK 3,2 itu tidak menjadi 12. Kenapa? Karena ternyata kelipatan 3,2 kita juga punya lagi yang lebih kecil yaitu 6. Jadi KPK 3,2 adalah 6 gitu. Walaupun 12 habis dibagi 3 dan 12 habis dibagi 2 ya. Tapi ada yang lebih kecil dari 12 yaitu 6. Nah, kalau KPK ini eh, kita punya beberapa properti yang menunjukkan bahwa KPK 1N akan sama dengan KPK N,1 dan itu adalah N. Sehingga kalau seandainya nilai bilangannya kita per umum, misalnya tidak 1 ya, apakah A, maka berarti A dikali N dikali A. Ya kan, kalau 1N berarti kan ini satunya jadi A, jadi N-nya dikali A. Akibatnya nilainya kalau dia sama dengan N maka berarti akan jadi NA. Ya. Begitupun kalau untuk perpangkatan ya berarti nanti KPK dari A pangkat M dan A pangkat N itu akan jadi A pangkat N selama N-nya lebih besar nilainya daripada M. Ya. Nah, itu.
Lalu kemudian teorema 7 akan mengatakan tentang eh, ABCD untuk bilangan bulat positif. KPK ABC adalah C. Jika terdapat D kelipatan bersama A dan B, maka C akan membagi D. Jadi kalau seandainya ada kelipatan lagi, A dan B sebut saja D, maka pasti C akan membagi D. Ya, karena KPK-nya C, ya, berarti si C ini adalah yang paling kecil. Ya, yang menarik adalah teorema 8 yang menghubungkan antara KPK dengan PBB. Bahwa sesungguhnya KPK dengan PBB itu eh, kalau seandainya dari teorema ini maka akan diperoleh bahwa A dikali B itu akan sama dengan perkalian dari KPK AB dan perkalian dikali dengan PBB AB. Maka itu adalah AB. Nah, jadi kalau untuk PBB-nya sama dengan satu ya, berarti kan kalau satu itu kan relatif prima tadi ya, maka kita bisa bilang bahwa KPK dari AB akan AB. Jadi kalau dia sudah relatif prima, maka kita akan bisa mudah menunjukkan bahwa KPK AB ada KPK AB-nya adalah AB. Jadi contoh yang tadi kita kerjakan PBB 250 111, maka kita peroleh tinggal dikali langsung 250 kali 111 ya. Tetapi kalau yang PBB-nya ada nilai, maka dengan mudah KPK kita bisa peroleh, kita kali aja A dikali B dibagi PBB-nya. Kan kalau KPK AB adalah AB dibagi PBB AB juga bisa. Nah ini jadi akan seperti ini. Dan kemudian ini yang bentuk kanonik kemarin, tapi di sini sebetulnya kita sekarang sedang memanfaatkan bagaimana memperoleh PBB dan KPK dengan bentuk kanonik. Kalau kita punya PBB AB-nya dengan kondisi seperti ini, untuk PBB kita akan mengambil minimalnya, ya. Sementara kalau untuk KPK kita akan mengambil yang pangkat maksimal dari bilangan prima yang sama. Jadi contoh di sini 96 dengan 432. Kan kalau kita urai 96 itu adalah 2 pangkat 5, 3 kali 3 pangkat 1. Sementara 432 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Kalau mau cari PBB, kita tinggal mengambil yang minimal. Yang minimal dari 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 4 kan 2 pangkat 4. Berarti ambil 2 pangkat 4-nya. Kalau 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 3, 3 pangkat 1, maka ambil 3 pangkat 1-nya. Maka inilah hasil dari PBB 96432, yaitu 48. Sementara kalau KPK sebaliknya, kita akan mengambil yang maksimalnya. Dari 2 pangkat 5 dibanding 2 pangkat 4, maka kita dapat 2 pangkat 5. Lalu 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 3, maka kita dapat 3, pangkat 3. Maka ini akan menjadi, kita ambil hasil KPK-nya menjadi total ini. Nah itu ya. Jadi ini apa namanya, kita bisa memperoleh bagaimana PBB dan KPK baik dalam bentuk kanonik ya, dengan sederhana dengan bentuk kanonik, atau tapi kalau untuk bentuk kanonik tentu kalian juga harus mencari faktor primanya ya. Mungkin jangan-jangan pakai pohon ini lagi, pakai pohon eh, faktorial tadi, oke, pohon faktor tadi. Sementara kalau seandainya kita besar, ya kita bisa memanfaatkan Euclidean. Lalu kemudian di sini untuk hubungan PBB KPK, yaitu AB sama dengan KPK AB dikali PBB AB, ini sangat manfaat untuk kita sehingga kita bisa nanti mudah mencari KPK dan PBB bila salah satunya udah diketahui. Ya, itu akan jadi mudah. Ini beberapa latihan yang bisa dicoba ya. Nanti silahkan Anda coba sendiri untuk memperkuat ininya, apa namanya, pemahaman. Yang ini juga menarik nih, kalau kita mempertahankan variabel, maka kita coba juga membuktikan dengan Euclidean.
kita harus memperhatikan antara 5N plus 3 dan 7N plus 4 lebih besar mana, ya. Karena berarti si kalau di sini kan kelihatannya lebih besar 7N plus 4, maka 7N plus 4 akan jadi A, dan 5N plus 3 akan jadi B. Nanti kita akan urai seperti bagaimana dalam eh, pekerjaan menggunakan algoritma Euclidean. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Jelas? Ya, kalau cukup jelas, saya rasa mungkin kalian bisa coba sendiri dulu ya di rumah ya. Ya, saya rasa kita akhiri untuk hari ini. Mohon maaf, hari ini saya memang lagi kurang enak badan ini, jadi agak pusing sedikit kepala saya ini. Ya, oke, tapi mudah-mudahan akan menjadi segera sehat semuanya. Amin, ya Allah. Ya, oke ya, saya rasa dicoba dulu. Nanti eh, kita lihat. Tadinya saya sih berharap minggu depan sudah ada, kalau bisa, apa namanya, kuis. Tapi sayangnya kayaknya hari ini karena nggak maksimal, saya jadi rasanya belum yakin kalau saya berikan kuis untuk minggu depan. Ya, jadi mungkin nanti minggu depan kita coba lagi dulu apa yang bisa kita kerjakan. Seperti itu ya. Dicoba dulu ya semua latihannya ya. Oke, makasih. Mohon maaf bila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bu. wabarakatuh. Cepat sembuh Makasih Bu Bu. Tita. Makasih, Makasih Bu. Ibu. Terima kasih. Cepat Mau sembuh Bu. screenshot, Anita? Ya, boleh, Bu. Ya. Semuanya on kamera dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih.